ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. فيا عباد الله اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. Saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini kita hidup karena dihidupkan oleh Zat yang Maha Hidup. Hidup punya makna. Makna Allah berikan kehidupan itu yakni adalah mempersiapkan diri menuju arti kematian. Arti mati dua. Kalau tidak dibahagiakan oleh Allah, maka disengsarakan oleh Allah. Maka orang yang paling beruntung yakni adalah orang yang mampu memaknai kehidupan. Waktu yang singkat diberikan hidup oleh Allah di alam fana ini, sehingga arti kematian benar-benar didapatkan, yakni adalah Allah bahagiakan setelah Allah matikan. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satu mempersiapkan arti kematian itu yakni adalah kita duduk bersama seperti yang kita lakukan hari ini. Ini adalah pemberian Allah, maka pantas kita syukuri dan memang menjadi kewajiban kita untuk bersyukur. Dan ketika kita bersyukur bukan untuk siapa-siapa dan bukan untuk Allah, bersyukur yakni adalah untuk kita. La in syakartum la azidannakum. Bersyukur nikmat ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saudara yang dimuliakan oleh Allah, hari ini, detik ini, kita sadari pemberian Allah dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara yang dimuliakan oleh Allah, sepertinya kayaknya agak mustahil kalau tanpa perjuangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalimat yang hak, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, hadir di hati kita, lalu kita mampu duduk bersama. Ini berkat kekasih Allah, kekasih kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita nanti dipertemukan dan masuk dalam golongan jannahnya kekasih Allah, kekasih kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua kita yang hadir yakni adalah pekerja. Ini sesungguhnya kita sudah aplikasikan makna doa yang kita baca yang tidak diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita bangun tidur pagi, kita bersyukur kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Ya Allah, Engkau bangkitkan kembali ya Allah setelah mematikan ya Allah. Ahyana. Maka kata ahyana, saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, punya makna yang luar biasa. Allah berikan kesempatan kepada kita. Allah berikan kesempatan untuk memanifestasikan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang diinginkan oleh Allah, ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadat kepada Allah. Ini yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah ada dua, ada mahdhu, ada ghairu mahdhu.
Mahdum sholat, zikir, puasa, zakat. Kemudian mahdum termasuk kita di bekerja. Semua yang hadir dalam pekerjaan ini jihad Pak, insya Allah. Sholat perintah, kerja pun perintah. Sholat dipandang ibadah oleh Allah, kerja pun dipandang ibadah. Sholat jihad, ini pun jihad saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika benar-benar wa ilaihin nusyur. Ketika kita sadari bahwa doa bangun itu, saya ini datangnya dari Allah. Mau tidak mau, suka tidak suka, senang tidak senang, akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata ahya, hidup, betul-betul hidup. Ada orang yang hidup tapi dipandang mati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ada orang hidup sesungguhnya yang mati tanpa disadari. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Mathalul ladzina yadhkuru rabbahum wal ladzina la yadhkuru rabbahum, mathalul hayy wal mayyit." Perumpamaan orang yang berzikir ingat kepada Allah daripada orang yang tidak ingat kepada Allah, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti orang yang mati dan hidup. Lalu ada yang mati tapi dipandang hidup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah mukadimah ayat yang barusan kita baca di dalam surah Al-Imran 169. Apa kata Allah? "Wala tahsabanna alladziina qutiluna fi sabilillah." Jangan kau pandang, jangan kau anggap bahwa orang yang mati di jalan Allah dia mati. Bal ahya, sesungguhnya dia hidup. Yurzaqun bal ahya 'inda rabbihim, sesungguhnya dia hidup di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan yurzaqun, diberikan lebih baik daripada ketika hidupnya di dunia. Kalau benar-benar kata ahyana, kata hidup dia makna benar-benar. Inilah para pahlawan kita Pak. Hari ini dia mati. Dan hari ini adalah momentum yang berharga. Kalau kita mau berpikir Pak, kita pandang dengan kaca mata gimana. Hari ini mereka mati, rela mengorbankan, dia tidak menikmati hasil perjuangannya di dunia dengan kemerdekaan. Tapi dia syahid. Hari ini dia petik buah hasil daripada perjuangannya, jiwa kepahlawanannya, maju gagah berani membela kebenaran. Dua moto, hidup mulia atau mati syahid. Benar dia mati. Hari ini sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang menikmati siapa kemerdekaan itu Pak? Yang menikmati kemerdekaan itu berkat hasil daripada kepahlawanan para pahlawan kita, para pahlawan kita. Hari ini kita menikmati Pajero kita. Hari ini kita menikmati mobil kita yang mewah. Hari ini kita alhamdulillah hadir di pabrik ini bekerja tanpa ada intimidasi. Tiap bulan terima salary, tiap bulan ada gaji. Gaji kita nikmati, kita berikan, kita nafkahi anak didik kita. Ini sesungguhnya saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, buah hasil daripada pahlawan kita. Kalau seandainya tidak ada para pejuang, para pahlawan kita, maka apa yang dirasakan oleh saudara-saudara, orang tua kita, para pejuang-pejuang kita, para pahlawan dahulu, maka sama seperti kita, mungkin lebih parah saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak mampu kita nikmati harta kita, hanya status memiliki harta banyak tapi boykot. Duit banyak tapi nak beli ini tak ada barangnya, diboykot. Lalu kehidupan ditimpa. Maka saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, 17 Agustus diproklamirkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Kembali nak menjajah, penjajah Belanda nak menjajah, dan jam sekutu di tanggal 10 November terjadi satu peristiwa yang amat besar. Hari ini saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah yang kita nikmati. Sekarang kita renung-renung diri kita Pak. Setelah kita mati, apa yang kita tinggalkan generasi kita? Para pahlawan kita sudah nikmati. Walaupun secara zahirnya dia tidak menikmati, tapi dia dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau hari ini saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hidup benar-benar hidup, arti hidup benar-benar ingat kepada Allah
Isinya mau tahu Bapak? Isinya kata Allah, jangan kau mati sebelum kau berjasa di muka bumi ini. Jangan kau mati sebelum kau berjasa dengan hartamu. Jangan kau mati sebelum berjasa dengan ilmumu. Jangan kau mati sebelum kau berjasa dengan otakmu. Jangan kau mati sebelum kau berjasa dengan pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang yang seperti ini insya Allah ketika hidup dipandang hidup, mati lebih dipandang hidup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pahlawan kita. Jangan sibukkan kita Pak. Jangan jadikan kita kerbau. Siang malam kita petang-pagi bekerja demi untuk mewujudkan tuntutan hawa nafsu kita. Cerita tentang hawa nafsu saudara yang dimuliakan oleh Allah. Ketika kita masih hidup di dunia, tuntutan hawa nafsu itu tidak akan mungkin terpenuhi saudara yang dimuliakan oleh Allah. Kapan hawa nafsu ini terpenuhi hajatnya? Ketika kita dimasukkan dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu bisa masuk ke dalamnya, benar-benar kita maknai kehidupan sesungguhnya. Layaknya para pejuang, para syahid kita, para umat siddiqin, para sahabat, orang-orang yang telah mensiarkan benar serius dalam agama, mengabdikan dirinya dalam persoalan agama. Akhirnya tiba masanya benar dimatikan, dan kita pun tiba masanya akan dimatikan. Tapi apalah gunanya kita mati gagah-gagah, hidup di dunia gagah, jabatan, mati konyol. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita semua insyaallah disadarkan oleh Allah dengan adanya kepahlawan kemerdekaan yang kita nikmati hari ini. Hari ini kita nikmati, mudah-mudahan kita perlu berpikir apa yang kutinggalkan setelah saya nanti tinggalkan ini dunia. Jasa apa yang kutinggalkan? Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini menyentuh hati kita, sehingga kita benar-benar ini adalah tertanam satu moto dalam kehidupan saya, mesti berjasa sebelum meninggalkan dunia ini. Layaknya para